Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pecinta shockbreaker rebuild dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kali ini kita kedatangan satu servisan ya, sepasang produk dari Daihatsu Calya. Ini kita dapat kiriman dari konsumen kita yang tinggal di Bekasi. Jadi waktu itu dia pernah komen juga, "Bang, gimana bang kalau misalkan saya mau servis tapi lokasi cabang jauh, sedangkan saya sibuk nggak ada waktu. Nah, jadi bisa kirim." Nah, kebetulan kemarin sampai, langsung kita eksekusi aja ya. Keluhannya itu gasnya nggak ada, udah jadi mobil itu kayak gimana ya, kayak nggak empuk lah gitu. Jadi kali ini kita coba repair lagi, coba kita servis lagi, nanti kita ganti oli yang baru. Nah, sekarang tadi kan itu kaprek udah kita buka. Nah, ini ada sebuah penjepit seal ya. Memang kebanyakan orang itu pasti di gerinda cara ngebukannya, tapi mungkin ada plus minusnya juga ya. Tapi buat saya lakukan cara bukanya yaitu dipukul-pukul seperti ini menggunakan satu batang besi yang kita lancipkan ya. Nah, sekarang sudah selesai kita bukanya untuk mengeluarkan seal dan si as tersebut ya. Jadi bang, kenapa kok nggak digerinda aja? Ya memang masing-masing trik sih, artinya kemudahan masing-masing, tapi buat saya alangkah baiknya kita tidak mengurangi ukuran standar. Pasti kan kalau digerinda pasti ukuran itu kurang. Nanti kalau ini digerinda, nah itu as dalamnya, itu tabung dalam itu harus digerinda lagi dengan seukuran yang tutup seal kita gerinda tadi minimal ya setengah senti lah. Ini tidak bisa berkurang, jadi kita jangan sampai mengurangi satu ukuran standar bawaan pabrik. Itu aja, kita main aman aja. Nah, sekarang seal udah kita copot, kita keluarkan as. Nah, di Calya ini, sobat Calya, dia ada pernya ya. Kalau kayak seperti Avanza itu dia nggak pakai per, jadi cuman pembatas dari semacam kayak plastik sih ya. Nah, tadi olinya udah kita buang. Ini disebut tabung dalam. Tadi kalau misalkan dibukanya itu tutup seal digerinda, nah tabung dalam ini harus digerinda sama seperti ukuran tutup seal tadi. Jadi saya membukanya ini dengan cara saya pahat
Jadi tabung dalam ya nggak usah dipotong, sesuai standar ukuran pabrik. Kita bersihin dulu dari olinya. Nah, ini bagian bawah tabung, nanti kita buka juga, kita bersihin semua. Karena apa? Karena di sini dibilang filternya sirkulasi oli ya turun naik atau keluar masuknya, pastinya sudah bertahun-tahun pemakaian oli jadi hitam, itu bisa juga mengandung kotoran. Nah, nanti ini bakalan kita buka, kita bersihin, jangan sampai ada kotoran yang menutupi lubang-lubang kecil ya itu kan, karena kalau menutupin sirkulasi nggak lancar, jadi keluar masuknya oli itu nggak lancar, memudahkan as turun naiknya nggak stabil lah, nggak normal. Sekarang kita buka dulu. Ini klep yang jadi satu dengan as nih, yang paling bawah ya. Bang, itu kenapa digerinda? Karena ini bawaan pabriknya, beratnya itu lebih, artinya lebih dari si baut. Jadi kalau kita paksain, baut akan keras. Nah, setelah kita gerinda, kita ratain dengan baut, jadi memudahkan kita untuk membuka baut tersebut. Itu ngaruh nggak bang ke apa namanya, ke turun naiknya? Enggak, ini nggak ngaruh. Nah, setelah kita lepas, saya menggunakan sebuah kawat, saya potong pendek ya, untuk menjaga urutan dari klep tersebut. Ya mungkin banyak yang bilang, wah kurang profesional, kurang ini. Gak apa-apa, silakan aja, mau nilai saya kayak gimana, mau kata saya kayak gimana, gak apa-apa. Tapi kan saya menjaga menjaga suatu apa ya, mengurangi kesalahan lah. Makanya di sini saya berusaha sedetil mungkin, seaman mungkin, senyaman mungkin buat konsumen. Karena di sini hasilnya bukan saya yang ngerasain, tapi konsumen yang merasakan begitu. Maka saya harus sedetil mungkin, sama mungkin, jangan sampai ada yang tertukar, jangan sampai ada yang salah. Karena kalau misalkan salah, itu shock battery itu nggak maksimal ya nanti. Nah, saya amannya udah kita pakai kawat yang kita potong, kita satuin gitu. Nah, ini kita cuci semua, jangan sampai ada kotoran. Kalau ada kotoran sedikit, nantinya bakalan turun naik sirkulasi keluar masuk oli, itu bakal nutupin filter. Nah, ini sekarang kita buka filternya nih. Nah, saya pakai kawat juga karena di sini
ringnya mungkin cukup banyak juga. Ini cara saya biar supaya cari aman lah gitu. Kita bersihin juga ya, sering kotoran sering tersendatnya di sini gitu. Terus tabung juga kita bersihin. Kita bersihin, kita satuin lagi, kita pasang lagi ke AC. Nah bang, terus pengerjaannya berapa lama biasanya satu pasang itu? Ya tergantung kesulitan, tergantung kerusakan juga. Biasanya ya sekitar kurang lebih ya, ini kan lebih deh ngomongnya. Kalau saya bilang segini takut lebih kan, wah bang bilang katanya segini kan nyata lebih ya, gitu kurang lebih 3 jam lah satu pasang itu kita kerjain 3 jam. Kita pasang kembali, tabung kita masukkan, tabung dalam kita masukkan. Banyak sih yang ngomong, yang bilang kalau kita sering iklan di Facebook pasti komen, bang itu harga segitu shockbreaker servisan bukan, shockbreaker suntikan bukan. Nah ini yang namanya harga di bawah harga baru atau 50% harga dari harga baru udah pasti shockbreaker servisan atau rebuild atau rekondisi gitu. Itu suntikan bukan bang. Emang jadi dominan itu orang langsung berpikiran kalau suntikan itu pasti nih disuntik di tabung, pasti nih ada apa bekas solder ya di tabung gitu. Tapi enggak, nanti kita lihat saja cara saya mengisi gas atau mengisi angin tidak lewat tabung gitu. Nah di sini perlu kita setting sebelum kita setel pasang lagi seal. Ini harus disetting dulu turun naiknya, isapan olinya itu kurang atau lebih olinya, itu mengaruh juga. Kalau sampai luber, kalau sampai penuh, nanti ini si anginnya di mana, udaranya di mana yang buat naikin gas kan gitu. Yang pasti ada gas itu atau ada angin itu pasti di dalam itu harus ada ruangan buat ya itu tadi, buat gas atau buat isi angin itu. Kalau misalkan penuh kita isiin, kemungkinan besar itu bisa jebol di seal gitu. Terus kita setting turun naiknya. Biasanya kalau bagus dia diangkat keras,
lumayan keras ya. Langsung seal kita pasang, penahan seal, ring penahan seal juga kita pasang, kita pukul-pukul. Nah di sini baru kita setting lagi tuh. Nah ini yang disebut shock berfungsi itu, kalau ditarik dia keras, kalau didorong dia enteng. Ya selesai kita perapatin lagi, kita pukul lagi, ya tujuannya itu biar supaya si tabung luar itu bisa menjepit seal dengan maksimal. Nah ini yang saya bilang, saya tidak nyuntik atau tidak ngisi gas lewat tabung, tapi saya lewat alat ini. Bang, itu alat apa sih bang? Nah ini sebutnya alat isi gas atau angin. Nanti kita masukkan lewat gas, itu masuknya kemana bang? Ya masuknya ke seal. Nah nanti sealnya ada masalah nggak bang, atau bisa luka nggak? Nah, ini kita bikin, kita setting sedemikian rupa biar supaya tidak melukai seal kayak gitu ya. Nah sekarang kita isi gasnya atau anginnya, nanti as ini akan naik dengan sendirinya tuh, seperti itu. Coba tes, ditekan, lumayan berat. Nah ini hasil, dia akan juga kita pakai support shock, kita tarik. Bedanya kalau misalkan shock yang apa sebutnya yang lama gitu, yang udah lama kepakai, kalau tarik tuh enteng, tapi ini berat tuh, didorong agak empuk, ditarik dia agak berat. Nah dia akan naik sendirinya hasilnya, karena itu tadi kita isi dengan angin. Ya cukup sampai sini, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung channel saya biar saya tambah kreatif atau mengembangkan mereview servis atau review atau rekondisi shock yang lain gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.